Oke, kalau pemilihan juri dari tahun ke tahun kan memang yang tadi saya sampaikan kita harus balance antara penulis, sutradara, pemain film itu sendiri, produser. Pasti kita totalitas luar biasa itu sudah pasti akan kita lakukan. Itu udah SOP-nya kita dalam membuat ini. Jadi mungkin kalau pertanyaan orang kenapa RCTI punya banyak sekali awarding, arahnya sebenarnya tujuannya apa, fungsinya apa? TV itu kan hubungannya dengan semua lini ini sangat dekat ya, mau itu musik, mau itu sinetron, mau itu film, apalagi dunia pertelevisian sendiri. Hubungannya semua sangat dekat, saling berkesinambungan, saling mendukung. Contohnya kayak dari dalam film apa? Film layar lebar ini kan ada tayang di TV juga. Kemudian pada saat film layar lebar itu dipromosikan, film layar lebar tuh banyak bekerja sama dengan TV-TV juga untuk mempromosikan sebelum itu tayang. Kemudian juga mempromosikan pemain-pemainnya dengan berbicara mengenai film yang dimunculkan. Jadi semuanya tuh berkesinambungan. Sehingga kenapa kami merasa RCTI itu tetap harus melakukan ini sebagai wadah supaya tadi stimulannya itu bisa memberikan inspirasi ataupun membangunkan animo anak-anak muda terutama bisa melihat apa sih yang menjadi contoh baik gitu. Kalau saat ini kan kalau orang memang terbatas hanya main dunia sosial media, apalagi anak-anak, mungkin kita nggak tahu, mereka tidak tahu benar-benar untuk memilah gitu ya, apa yang baik, mana yang baik. Tapi kalau hopefully dengan awarding begini, let's say ada anak-anak yang kepingin menjadi pemain film, mereka punya gitu role model yang mana yang bisa menjadi contoh, oh acting yang bagus tuh seperti ini gitu sebetulnya. Bu Dini, Ya. pemilihan jurinya dari mana? Kenapa bisa pilih Mbak Ima? Oke, kalau pemilihan juri dari tahun ke tahun kan memang yang tadi saya sampaikan kita harus balance antara penulis, sutradara, pemain film itu sendiri, produser. Nah ini semua ada perwakilannya dan kami perlukan itu karena cara melihat dari sisi sutradara, cara melihat dari sisi produser pasti berbeda-beda gitu. Kalau tahun ini kenapa kita bawa Prilly sebagai salah satu juri yang sebetulnya sebelumnya juga sudah pernah, kalau nggak salah IMA tahun 2020. Kemudian dengan kesibukannya Prilly belum bergabung lagi, sekarang baru bergabung lagi, dan pada saat sekarang bergabung menurut saya dengan kapasitas yang luar biasa, bukan hanya sebagai pemain, Prilly sebagai produser pun saya rasa teman-teman tahu kemarin filmnya ketika berhenti di sini juga begitu banyak penonton yang terpesona sama hasil karyanya dia, sama aktingnya dia. Jadi Prilly salah satu contoh yang menurut saya sangat luar biasa, terutama untuk anak-anak muda ya, untuk generasi muda. Mau belajar dari sisi aktingnya kah, mau belajar dari sisi progresnya dia sebagai orang yang tadinya di depan layar, kemudian melakukan jadi dua ya, di depan dan di belakang layar gitu. Sementara kalau Robert Roni, tadi yang dia disampaikan, dia mungkin sudah hampir 10 tahun menjadi juri di IMA, begitu juga Marcella Zalianti. Kalau Mas Guntur juga sebelumnya sudah pernah, tapi on off. Jadi ini sebetulnya setiap tahun memang untuk pemilihan juri yang kita pikirkan adalah orang-orang yang ada di industri, tapi harus balance. Artinya meskipun ini penilaian basisnya adalah untuk pengadeganan, aktor gitu ya, tetap yang harus menilai bukan hanya dari kacamata aktor, tapi dari kacamata sutradaranya, penulisnya, produsernya. Itu penting untuk punya pemikiran atau penilaian bersama gitu. Nah Bu Dini, untuk selain dari konsep dan lain-lain, apa yang jadi spesial di IMA tahun 2023 ini? Pasti kalau di setiap awarding kita pasti kita siapkan ada yang spesial. Tentunya itu akan menyesuaikan dengan apa yang masuk di nominasi. Contoh ya, tahun ini di IMA tahun ini mungkin banyak film-film horor yang juga masuk dalam kategori, karena bukan hanya kan kita bicara pengadeganan ya. Untuk menjadi aktor itu dari berbagai genre film itu bisa dinilai. Mau masuk ke film horor pun mungkin kalau teman-teman perhatikan dari beberapa judul horor yang masuk di situ, tetap aja actingnya itu luar biasa gitu, karena kalau dia tidak acting yang bagus nggak akan kita masukkan. Jadi bersambung ke apa sih yang spesial di malam puncaknya, kalau memang di malam ini banyak film-film yang memang juga horor, pasti akan kita include-kan, akan kita incorporate itu di dalam event yang kita siapkan tanggal 31 Oktober.
tentunya, tapi tetap dalam koridor-koridor yang aman dan boleh untuk TV ya gitu. Karena kalau TV kan tidak sebebas OTT, tidak sebebas film, bahkan film pun tetap ada sensor gitu sih. Ada berapa film sih semuanya? Jumlahnya? Total yang mau mendaftarkan ada 64 film tahun ini. Ada peningkatan sedikit dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu 54 film, tahun ini 63 film yang mendaftarkan. Yang dipilih berapa film? Kalau yang dipilih bukan dipilih berdasarkan filmnya, tapi memang dipilih berdasarkan aktor-aktornya tadi. Jadi yang masuk ke nominasinya jumlah film saya nggak ingat pasti ya. Totalnya yang akhirnya masuk ke situ berapa banyak gitu. Ini kan udah 17 tahun, mungkin gimana sih perjalanan dari IMA sendiri di RCTI sama mungkin achievementnya sendiri IMA dan RCTI? Iya, kalau achievement sih seperti yang tadi teman-teman dengar mungkin dari orang-orang industri film sendiri ya. Kami tentunya sangat bersyukur bahwa dalam perjalanan yang panjang ini orang sudah melihat IMA itu sebagai salah satu indikator, sebagai salah satu achievement yang orang bisa pandang itu sebagai sebuah penghargaan yang valid. Kenapa itu menjadi valid? Karena memang itu dilakukan secara objektif, dinilai oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kami pihak TV ini hanya menyediakan rumahnya, menyediakan malam puncaknya, bagaimana menyajikan acara malam puncaknya se-entertaining mungkin, semewah mungkin, dan semua yang mendapatkan penghargaan di malam itu tuh benar-benar merasakan pestanya dan apresiasinya. Jadi perjalanan yang panjang ini tentunya bukan hal yang mudah, tapi tetap konsisten akan kami lakukan karena ini sifatnya sebuah apresiasi film. Saya rasa mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, kalau kita bicara di luar dari IMA yang kita bikin, mungkin nggak banyak penghargaan film, penghargaan yang lain-lain. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini juga bisa mendorong pihak yang lain ya untuk mau gitu menginisiasi sebuah apresiasi yang sebetulnya ini kan bukan untuk kepentingan RCTI saja, tapi demi kebaikan industrinya juga. Tadi kalau teman-teman dengar, mencari pemain pun zaman sekarang susah, makanya kita senang setiap kali ada regenerasi. Tapi kan regenerasi itu ada di umur tertentu. Biasanya tuh jarang regenerasi baru yang umurnya sudah umur-umur matang. Jadi kalau itu ada kita senang karena memang susah mencari pemain. Kalau di TV kan kita sinetron. Tapi di sinetron pun banyak sekali pemain film sebetulnya. Jadi kita merasakan sendiri betapa susahnya mencari pemain karena kesibukan. Artinya industrinya bagus, industrinya sehat, industrinya hidup. Nah itu harus didorong terus dengan bentuk-bentuk apresiasi yang memang bisa kita lakukan apapun itu bentuknya, dan mudah-mudahan IMA ini adalah salah satunya. Makasih.